Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Ayu Anjani dengan NIM 2018-143-082. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai suhu. Yang pertama yakni pengertian suhu. Jadi suhu merupakan suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Dan untuk mengetahui dengan pasti dingin atau panasnya suatu benda, kita memerlukan suatu besaran yang dapat kita ukur menggunakan alat ukur. Berikutnya yakni alat pengukur suhu. Ketika kita mendinginkan atau memanaskan suatu benda pada suhu tertentu, maka beberapa sifat fisik pada benda tersebut akan berubah. Sifat fisik benda ini berubah karena dimanfaatkan sebagai suatu alat pengukur suhu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu yakni termometer. Berikutnya adalah macam-macam termometer. Yang pertama yakni termometer laboratorium. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu air dingin atau air yang sedang dipanaskan. Termometer ini menggunakan raksa atau alkohol sebagai penunjuk suhu. Berikutnya yaitu adalah termometer ruangan. Termometer ini biasa kita temukan atau biasa dipasang di tembok rumah atau kantor. Termometer ruangan ini mengukur suhu udara pada saat-saat tertentu. Skala pada termometer ruang ini adalah minus 50 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Kemudian termometer klinis. Termometer ini biasa juga disebut dengan termometer demam. Termometer ini biasa digunakan untuk mengukur suhu badan dan skala termometer ini berkisar antara 35 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Yang terakhir yakni termometer Six Bellani atau biasa juga disebut dengan termometer maksimum atau termometer minimum. Biasa disebut dengan termometer maksimum minimum. Disebut dengan termometer maksimum atau maksimum minimum karena termometer ini dapat mencatat suhu maksimal dan suhu tertinggi dan suhu terendah pada suatu waktu tertentu. Kemudian berikutnya yakni adalah skala suhu. Ada beberapa skala suhu antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang pertama yakni skala Celsius. Penemu skala Celsius yaitu adalah seorang sarjana berkebangsaan Swedia. Skala ini dibuat berdasarkan titik beku air yakni pada 0 derajat Celcius dan titik didih pada 100 derajat Celcius. Berikutnya adalah skala Kelvin. Skala ini ditemukan oleh Lord Kelvin. Ia menetapkan apa yang disebut 0 mutlak atau 0 derajat Kelvin. 0 mutlak adalah suhu di mana suhu di saat partikel berhenti bergerak sehingga tidak ada lagi suhu yang terdeteksi. Suhu mutlak jika dikonversikan menjadi Celcius menjadi 273,15 derajat Celcius. Selanjutnya yakni adalah skala Reaumur. Nama Reaumur sendiri diambil dari nama René Antoine Foucault de Reaumur. Reaumur mengusulkan suhu titik beku air pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih air pada 80 derajat Celcius. Selanjutnya yakni skala Fahrenheit. Skala ini banyak digunakan di Amerika Serikat. Skala ini ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Gabriel Fahrenheit. Skala ini menggunakan campuran antara es dan garam dengan titik beku air 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air sebesar 212 derajat Fahrenheit. Demikian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Sanjaya, NIM 2018-143-085. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang color. Color merupakan bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu secara alami. Color berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Color uang diberikan dalam sebuah benda
dapat digunakan untuk dua cara, yaitu untuk merubah wujud benda dan merubah suhu benda. Satuan kalor. Satuan kalor untuk menyatakan kalor adalah joule atau kalori. Joule menyatakan satuan usaha atau energi satuan. Joule merupakan satuan kalor yang digunakan dalam fisika, sedangkan kalori menyatakan satuan kalor. Kalori merupakan satuan kalor yang bisa digunakan untuk menyatakan kandungan energi dalam bahan makanan. Pengaruh kalor terhadap benda. Yang pertama, pengaruh kalor terhadap benda. Suhu benda. Kalor merupakan energi yang diterima atau dilepaskan suatu benda. Kalor yang diterima suatu benda bisa berasal dari matahari, air, atau benda lain. Kalor yang diterima oleh benda dapat mengubah satuan benda. Benda melepaskan kalor seperti air panas dalam gas. Air panas yang kita letakkan di atas meja akan melepaskan kalor udara karena air panas melepaskan kalor. Maka suhu air panas makin lama makin turun. Air panas maka berubah menjadi air dingin. Hal ini menunjukkan bahwa kalor berubah suhu benda. Yang kedua, pengaruh kalor terhadap wujud benda. Kalor menyebabkan perubahan wujud benda pada benda-benda seperti coklat dan es batu. Coklat yang kita genggam dengan tangan dapat meleleh. Hal ini terjadi karena coklat dapat kalor dari tangan kita dan udara. Demikian juga es batu yang terletak dalam piring di atas meja. Lama-kelamaan es batu mencair karena pengaruh kalor dan dari udara. Logam seperti besi dan emas juga dapat berubah wujud bila mendapatkan panasnya. Hal ini terjadi misalnya di tempat peleburan logam. Pada fenomena lainnya bisa pemanasan berlangsung terus, maka suatu saat air mendidih. Setelah mendidih cukup lama, air seakan-akan lenyap di sekitar panci. Banyak terdapat uap air, berarti air telah berubah wujud dari air menjadi gas. Dapat disimpulkan bahwa kalor dapat berubah wujud gas yang disebabkan oleh kalor di antara berikut. Yang pertama, perubahan wujud dari benda menjadi cair dan sebaliknya. Contohnya seperti lilin yang sedang menyala. Yang kedua, perubahan wujud dari cair menjadi gas dan sebaliknya. Ini terjadi pada peristiwa memasak air dan terjadinya hujan. Yang ketiga, perubahan wujud dari benda padat menjadi gas dan sebaliknya. Peristiwa ini terjadi pada kapur yang menyumbulitkan yang mengubah kapur menjadi gas, dan sedangkan benda gas yang berubah menjadi benda padat dicontohkan pada asap kalnapon. Asap nelkapon berubah menjadi jalanggan benda padat ketika menyatu permukaan dalam kalnapon. Meleburnya dan membaku. Melebur merupakan peristiwa berubah wujud zat dari padat menjadi cair, sedangkan membaku adalah kebalikannya, yaitu perubahan bentuk zat dari cair menjadi padat. Peristiwa melebur dan membaku sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Misalnya saja seperti melebur kayu yang dipanaskan di atas meja, di atas wajan, es krim yang meleleh saat di tangan, dan peristiwa membaku kita jumpai pada saat membuat batu es atau es batu. Untuk
melebur zat memerlukan kalor dan pada waktu melebur suhu zat tetap sebaiknya. Untuk membeku zat melepaskan kalor dan pada waktu membeku suhu zat tetap. Kalor yang diperlukan untuk melebur 1 kilo zat menjadi 1 kg zat cairan pada titik leburan dinamakan kalor lebur. Sebaliknya, kalor yang dilepas pada waktu 1 kilo zat kalor yang diperlukan oleh zat yang memasak meter untuk melebur, maka kalor lebur L dapat kita tulis. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Bambang Husni, NIM 2018 143084. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi suhu dan kalor yang telah disampaikan oleh kedua teman saya. Baiklah, sini akan menjelaskan tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, namun zat tersebut tidak ikut berpindah ataupun bergerak. Nah, contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari pada konduksi ini, misalnya ketika bakar besi logam, nah dan sejenisnya, walaupun kita hanya membakar ujung besi logam tersebut yang dipanaskan, namun panasnya akan menyebar ke seluruh bagian logam tersebut, termasuk ke ujung yang lainnya. Yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Nah, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui aliran zat. Contohnya, yang sederhana adalah proses mencarinya es batu yang dimasukkan ke dalam air panas. Panas pada air berpindah bersamaan dengan mengalirnya air panas ke es batu. Panas tersebut kemudian menyebabkan es batunya meleleh. Nah, kemudian yang ketiga itu perpindahan kalor secara radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan panas melalui perantara. Untuk memahami ini, kita dapat lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika matahari bersinar terik pada siang hari, maka kita akan merasakan gerah atau kepanasan. Atau ketika duduk dan mengelilingi api unggun, kita akan merasakan hangat walaupun kita tidak bersentuhan dengan apinya secara langsung. Nah, kedua peristiwa tersebut adalah perpindahan panas yang dipancarkan oleh asal panas tersebut sehingga disebut dengan radiasi. Kemudian ada istilah yaitu konduktor dan isolator. Yang pertama ada konduktor, adalah zat atau benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, contoh dari konduktor ini seperti besi dan logam lainnya. Kemudian ada isolator. Adalah zat atau benda yang tidak dapat menghantarkan kalor atau panas secara baik. Nah, contoh dari isolator seperti kayu, plastik, kain, dan sebagainya. Kemudian ada pemuaian. Adalah bertambahnya ukuran atau bertambah panjangnya suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda yang menerima kalor. Contohnya pada kabel listrik. Nah, kabel listrik di jalan raya seperti yang kita lihat sengaja dipasang secara kendor. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberi ruang pada peristiwa pemuaian sehingga kabel tidak putus. Nah, untuk pemuaian ini terdapat 3 wujud, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian pada zat padat yang pertama itu adalah pemuaian panjang dengan rumus L sama dengan L0 ditambah delta T.
Kemudian ada pemuaian luas. Nah, dengan rumus A sama dengan A0 ditambah delta A. Pemuaian luas terjadi pada arah melebar pada sisi panjang dan lebar benda. Kemudian ada pemuaian volume. Volume dengan rumus volume akhir atau P sama dengan P0 ditambah delta P. Nah, kemudian ada pemuaian pada zat cair. Sifat zat cair adalah menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Oleh karena itu, zat cair hanya memiliki muai volume saja. Nah, yang kemudian adalah zat gas. Alat yang digunakan untuk menyelidiki gas ini dinamakan dialometer. Nah, yang bagian materi selanjutnya ada asas Black atau asas Black. Benda asas Black ini adalah dipopulerkan oleh Joseph Black. Di mana asas Black ini benda yang bersuhu tinggi memberikan kalornya kepada benda yang bersuhu rendah. Dalam asas Black dinyatakan bahwa benda yang bersuhu tinggi jika dicampur dengan benda yang bersuhu rendah akan memberikan kalornya kepada benda yang bersuhu rendah, sehingga kedua benda tersebut memiliki kalor yang sama. Terima kasih.